Perlombaan bakia di sebuah negeri yang ramai di tengah kota, sebuah tradisi tahunan selalu dinanti yaitu perlombaan bakiak antar kelas. Perlombaan ini bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kekompakan, tawa, dan kadang jatuh bangun yang bikin semua penonton terpingkal-pingkal. Tahun ini, kelas yang paling dinanti penampilannya adalah kelas 8 bit. Tahun lalu, mereka terkenal amburadul, langkah tak kompak, kapten tim jatuh 2 kali, dan finish terakhir dengan sepatu bakiak patah. Tapi tahun ini, semuanya berbeda. Mereka punya kapten baru, Mario, si pendiam yang jago strategi. Mario diam-diam mengatur strategi latihan. Dia membagi tim jadi 3 kelompok kecil dan melatih mereka setiap sore di lapangan belakang sekolah. Ia memberi aba-aba dengan hitungan unik, langkah 1, langkah 2, dan menjadikan langkah-langkah itu seperti irama musik. Pelan-pelan, tim 8 bit mulai berjalan seperti satu tubuh. Hari perlombaan tiba, semua kelas membawa semangat dan yel-yel. 8 bukaan diafragma dengan topi warna-warni, 8C membawa bendera besar, dan 8D malah menyewa maskot ayam. Tapi 8 bit datang dengan sederhana berbaris rapi, mengenakan kaos hitam dengan tulisan putih, langkah 1000, kalah tak apa. Saat peluit dibunyikan, semua tim melaju. Bakiak berbunyi tok-tok-tok, memenuhi lapangan. Beberapa tim sudah mulai goyah, satu jatuh, satu berhenti karena tali lepas. Tapi 8 bit, mereka melaju dengan mantap. Hitungan raka terdengar lantang, dan seluruh tim mengikuti ritmenya seolah mereka satu jiwa. Tiba di garis finish, 8 bit berhasil menyusul 8 bukaan diafragma di detik terakhir. Penonton bersorak, guru-guru berdiri, dan teman-teman dari kelas lain bertepuk tangan. Tangis bahagia dan tawa pecah bersamaan. Bukan karena mereka menang tapi karena mereka membuktikan bahwa kerja keras, latihan, dan kekompakan bisa mengubah segalanya. Di atas podium, saat menerima piala, Mario hanya berkata, yang penting bukan siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling percaya satu sama lain. Sejak hari itu, 8 bit tak hanya dikenal sebagai juara bakiak, tapi juga simbol dari perjuangan dan kekompakan sejati. Kelas pelangi dan rahasia cat ajaib di hari yang sama dengan perlombaan tarik tambang. Diadakan lomba menghias kelas dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Semua kelas berlomba-lomba ingin jadi yang paling kreatif. Tapi tahun ini, suasana berbeda. Ada satu kelas yang dikenal paling cuek, kelas 9C yang tiba-tiba ikut serta dan bikin heboh satu sekolah. Kelas 8C dikenal karena isinya murid-murid yang santai, sering dianggap pasrah pada nasib. Tapi kali ini, ketua kelas mereka, Gita, membawa kabar mengejutkan. Teman-teman, aku punya ide gokil. Kita hias kelas bertema pelangi persatuan. Semua diam, sampai Bayu, si tukang tidur, mengangkat tangan dan bertanya, pelangi, warnanya aja banyak, capek kali. Tapi kita sudah menyiapkan segalanya. Ia membawa cat khusus dari pamannya yang pelukis. Katanya cat ini bisa berubah warna sesuai cahaya. Murid-murid mulai tertarik. Mereka mulai bekerja, bahkan Farhan, si gamer kelas kakap, rela melepas joystick demi ikut mengecat tembok. Setiap kelompok punya tugas. Kelompok 1 membuat mural bendera dari kertas origami. Kelompok 2 mendesain langit-langit dari lampu LED warna-warni. Kelompok 3 dipimpin Bayu yang akhirnya semangat karena ada es teh manis gratis mewarnai dinding dengan cat ajaib. Selama 3 hari, kelas 9C berubah total. Tawa, cat di baju, dan makanan ringan menjadi saksi perjuangan mereka. Bahkan wali kelas mereka, Murina, sampai terharu melihat kekompakan yang belum pernah muncul sebelumnya. Hari penilaian pun tiba. Juri-juri dari OSIS dan guru-guru melongo ke tiap kelas dengan clipboard di tangan. Kelas 9 bukaan diafragma tampil elegan. 9 bit penuh dengan dekorasi 3 dimensi. Tapi saat tiba di 8C, ruangan terlihat sederhana. Sampai lampu dinyalakan dan dinding mulai berubah warna dari merah ke jingga, kuning ke hijau, hingga biru dan ungu. Cahaya lampu LED membuat mural terlihat hidup. Semua terkagum. Bahkan kepala sekolah, Pak Harun, sampai membuka kacamatanya dan bertepuk tangan. Kelas 9C, luar biasa. Tak hanya menghias kelas, tapi juga menghias semangat kebersamaan. Dan ya, kelas 9C menang juara pertama. Tapi bukan hanya itu, mereka juga jadi inspirasi. Mulai hari itu, kelas yang dulu dikenal cuek, jadi simbol kekompakan dan kreativitas. Dan soal cat ajaib, ternyata bukan sihir. Itu hanya campuran cat glow in the dark dan bahan reflektif yang berubah tergantung cahaya. Tapi bagi 8C, itu tetap ajaib karena mengubah mereka dari penonton jadi pemenang. Di SMP Harapan Bangsa, ada pengumuman mengejutkan para siswa. Akan diadakan perlombaan memasak antar kelas.
Semua kelas dari 1 sampai 3 langsung heboh. Biasanya lomba itu tarik tambang, cerdas cermat, atau makan kerupuk. Tapi kali ini lomba memasak, unik, dan bikin penasaran. Kelas 1 bukaan diafragma menunjuk Arga, si ketua kelas yang jago bikin nasi goreng. Kelas 2 Bit memilih Rina dan teman-temannya yang hobi nonton MasterChef. Kelas 3C malah mengandalkan Niko, anak laki-laki pendiam yang diam-diam jago bikin kue dari ibunya. Kelas 2 bukaan diafragma punya kejutan sendiri. Tim cewek dan cowok yang kompak bikin sushi sayur. Hari perlombaan pun tiba. Lapangan sekolah disulap menjadi arena masak. Ada meja-meja berjejer, kompor kecil, bahan makanan, dan aroma harum mulai tercium. Setiap kelas diberi waktu 45 menit dan bahan utama yang sama: telur, nasi, dan sayuran. Guru-guru jadi juri, kepala sekolah pun ikut hadir, penasaran melihat aksi para chef kecil. Kelas 1 bukaan diafragma membuat nasi goreng telur pedas. Arga memimpin dengan serius, seperti chef profesional. Kelas 2 Bit membuat omelet sayur dengan saus rahasia. Rina sibuk mengatur plating agar cantik. Kelas 3C tampil beda. Mereka buat nasi kepal isi telur orak-arik yang lucu dan menggemaskan. Tapi yang paling bikin juri terkejut, kelas 2 bukaan diafragma menyajikan sushi telur dan wortel dengan saus kecap manis. Setelah mencicipi semua hidangan, juri berdiskusi serius. Semua tim memasak dengan penuh semangat dan kerjasama. Akhirnya diumumkan juara 1 yaitu kelas 2 bukaan diafragma karena kreatif membuat sushi dari bahan sederhana. Juara 2 yaitu kelas 1 bukaan diafragma, nasi gorengnya enak dan berbumbu pas. Juara 3 yaitu kelas 3C, ide nasi kepal yang lucu dan mudah dimakan. Semua siswa bersorak gembira, bukan hanya karena menang, tapi karena mereka belajar satu hal penting: memasak itu seru jika dilakukan bersama dan dengan hati. Sejak hari itu, tiap Jumat, sekolah mengadakan Jumat kreasi masak, karena siapa bilang dapur cuma untuk orang dewasa.